Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan nasihat yang saya kemas dalam bentuk cerita. Ceritanya adalah pakaian pencabut duri dan istana raja. Ahli Ma'rifat mengisahkan cerita tentang Iyas dan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud adalah seorang raja yang bijaksana, teliti, cerdas, dan tidak mudah percaya pada orang-orang yang dekat dengan istana. Pada suatu hari, Sultan Mahmud mengangkat Iyas sebagai seorang kepercayaan khususnya. Hal ini tentu menimbulkan rasa iri orang-orang yang ada di lingkungan istana. Pasalnya, Iyas ini hanyalah seorang anak muda yang pekerjaannya sebagai pencabut rumput dan duri di halaman istana. Hari demi hari berlalu, hubungan khusus antara Sultan Mahmud dan Iyas semakin dekat. Bahkan Sultan Mahmud telah menjadikannya sebagai pengawal pribadinya dan menyerahkan kepadanya sebagian penting pekerjaan-pekerjaannya. Hal tersebut menimbulkan rasa iri pada para musuh dan orang-orang yang dengki. Bagaimana seorang anak muda, mantan pencabut rumput dan duri, dapat sedekat itu dengan Sultan? Maka mereka pun mulai memperdayakannya. Pada suatu hari, mereka, orang-orang istana yang dengki dan hasut kepada Iyas, menyampaikan kabar bahwa Iyas telah mencuri lemari Sultan dan barang-barangnya. Lalu ia menyembunyikannya di sebuah kamar tertentu, kemudian mengunci pintunya dan mencegah siapa saja yang ingin mendekatinya. Ia juga biasa mendatangi kamar itu seorang diri dari waktu ke waktu untuk menyembunyikan di dalamnya apa yang dicurinya. Kemudian ia meninggalkannya setelah menguncinya terlebih dulu. Inilah yang digambarkan kepada Sultan Mahmud oleh mereka orang-orang istana yang hasut. Mendengar itu, Sultan Mahmud tidak percaya begitu saja atas cerita mereka. Tetapi untuk menghentikan keraguan mereka, ia memerintahkan para petugasnya untuk mendobrak pintu kamar itu dan membawa apa yang mereka temukan di dalamnya. Ketika mereka telah masuk, ternyata mereka tak menemukan apa-apa selain pakaian kumal yang sudah lama sekali dan sepatu yang sudah usang, dan sebuah jubah yang terbuat dari bulu yang dulu dipakai ketika masih sebagai tukang pencabut rumput. Lalu mereka mendatangkan tukang gali dan membongkar lantai kamar itu. Ternyata juga tidak ada yang mereka temukan. Para petugas kemudian memberitahu Sultan Mahmud mengenai apa yang terjadi. Lalu Sultan memerintahkan agar Iyas dihadapkan kepadanya. Setelah Iyas datang menghadap, Sultan bertanya, "Bagaimana mungkin kamu mengkhususkan sebuah kamar hanya untuk selembar pakaian dan sepasang sepatu butut lama? Kemudian kamu mengunci pintunya. Kamu telah melakukan sesuatu yang patut dicurigai. Apakah kamu ingin membuat dirimu menjadi sumber persangkaan buruk ke orang lain?" Maka Iyas pun menjawab, "Saya akan memberitahukan kepada Tuan mengenai masalah yang sebenarnya, wahai Sultan Mahmud. Pada awalnya, saya ini hanyalah seorang pencabut duri dan kayu. Tidak lebih dari itu. Tapi sekarang, saya telah mencapai suatu kedudukan yang menjadikan saya seorang menteri dari Sultan. Agar saya tidak melupakan awal mula keadaan saya, maka saya letakkan pakaian untuk mencabut duri dan rumput di kamar ini. Saya memasukinya setiap hari agar saya senantiasa ingat kenangan awal mula keadaan saya. Saya memasukinya setiap hari agar saya senantiasa ingat kenangan awal mula keadaan saya. Lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, hati-hatilah wahai Iyas, engkau dulu hanyalah seorang pencabut rumput. Dan ini pakaianmu menjadi saksi atas dirimu. Apabila sekarang engkau telah mengenakan pakaian jabatan dan kemuliaan, engkau tidak boleh melupakan awal mula keadaanmu. Sehingga engkau tidak terperdaya yang akan mendorongmu melampaui batas dan berbuat khianat. Demikianlah kisah itu berakhir dengan kebahagiaan Sultan.
dan ia semakin mendekatkan Iyas kepadanya. Kisah tersebut di atas adalah untuk kita semua. Banyak orang ketika masih miskin taat menjalankan agama, rajin ke masjid, baca Al-Quran, namun setelah kaya berubah menjadi jarang ibadah, tidak lagi baca Al-Quran, dan jarang ke masjid. Orang ini namanya lupa asalnya. Selagi masih menjadi pegawai kecil, dia setia kawan. Setelah menjadi pejabat penting, lupa kawan. Kacang lali kulite, jari peribahasa Jawa. Dan yang lebih penting, hendaklah kita memperhatikan dari apakah kita diciptakan. Masing-masing dari kita semestinya memperhatikan awal mula kejadiannya, yang tidak lain hanyalah setetes air mani yang berbau busuk dan amis. Hendaknya kita juga ingat akhirat. Bayangkan pula, kubur telah dekat di hadapan kita, dan pada akhirnya kita akan menjadi bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.